Audiobook motivasi bahasa Indonesia. Judul buku, Advanced Selling Strategies. Penulis, Brian Tracy. Penerbit, Alex Media Komputindo. Narator, Elis Sutrisna. Mendengarkan. Kunci bagi kesuksesan penjualan. Kunci utama kesuksesan penjualan adalah mendengarkan. Kemampuan untuk mendengarkan dengan baik adalah sesuatu yang sangat dibutuhkan untuk kesuksesan semua bentuk hubungan manusia. Kemampuan menjadi pendengar yang baik dalam suatu percakapan penjualan mungkin menjadi keterampilan kritis dalam model penjualan yang baru. Mendengarkan dengan aktif dan tulus akan membuat penjualan lebih mudah, pendapatan lebih tinggi, dan kenikmatan lebih besar dalam profesi penjualan. Banyak tenaga penjual yang mengemukakan gagasan bahwa untuk menjadi baik dalam profesi Anda harus menjadi pembicara yang baik. Anda harus mendengarkan orang mengatakan, Anda memiliki bakat berbicara, Anda harus masuk dalam penjualan. Kebenaran berbicara lain. Sebanyak 75% tenaga penjual terbaik dinyatakan sebagai sosok yang introvert dalam tes psikologi. Mereka rendah hati, pandai bergaul, dan memperhatikan orang lain. Mereka tertarik pada pikiran dan perasaan orang lain, dan merasa nyaman untuk duduk dan mendengarkan calon pelanggan mereka. Dalam situasi penjualan, mereka lebih banyak mendengarkan daripada berbicara. Tenaga penjual yang buruk akan mendominasi pembicaraan, tetapi tenaga penjual terbaik mendominasi mendengarkan. Mendengarkan pernah disebut sebagai sihir putih. Mendengarkan mengerahkan efek yang hampir bersifat magis pada hubungan antar manusia. Mendengarkan membuat orang merasa rileks dan terbuka. Ketika seorang tenaga penjual menjadi seorang pendengar yang baik, calon pelanggan dan pelanggan akan merasa nyaman dan aman dengan kehadirannya. Mereka lebih siap untuk membeli dan akan lebih sering membeli. Anda pernah mendengar bahwa Tuhan memberi manusia 2 telinga dan 1 mulut, dan Ia berharap agar keduanya digunakan sesuai dengan proporsinya. Tenaga penjual menerapkan aturan 70-30. Mereka berbicara dan mengajukan pertanyaan sebanyak 30% atau kurang, sementara mendengarkan pelanggan dengan serius sebanyak 70% atau lebih dari waktu yang digunakan. Mereka menggunakan telinga dan mulut dengan rasio yang tepat. Bertahun-tahun yang lampau, ketika saya baru mulai, saya bekerja dengan salah satu penjual terbaik yang pernah saya temui, seorang pria bernama Leon Kahan. Ia mengajak saya ketika mengunjungi klien prospektifnya. Saya ingat bahwa ia duduk langsung di depan calon pelanggan seperti sebongkah batu dan menatap wajahnya dengan tajam. Ketika kesunyian menjadi hampir tak tertahankan, Leon akan menggerakkan badannya ke depan, memperhatikan calon pelanggan dengan tajam, dan mengajukan pertanyaan dengan hati-hati tentang situasinya saat ini terkait dengan apa yang kami jual. Ketika calon pelanggan mulai menjawab, Leon akan menggerakkan badannya lebih ke depan dengan mata yang langsung menatap wajah calon pelanggan. Melihat Leon yang mendengarkan dengan serius, calon pelanggan akan mulai menceritakan situasinya, apa yang sedang dikerjakannya, dan kekhawatiran atau masalahnya. Leon akan mendengarkan dan mengangguk, dan kadangkala tersenyum.
dengan perhatian yang tidak pernah beralih dari wajah dan kata-kata calon pelanggan. Saya akan duduk tenang di luar interaksi ini. Sampai sekarang, saya tidak pernah melihat penggunaan keheningan dalam percakapan penjualan. Kami menjual reksadana, dan ketika saya mencoba untuk menjual program investasi senilai $5.000, Leon akan membuka kebutuhan dan sumber daya yang memungkinkannya untuk menghasilkan penjualan senilai $25.000, $50.000, dan bahkan $1 juta pada calon pelanggan yang sama, yang pernah saya hadapi dengan susah payah selama berminggu-minggu atau bahkan berbulan-bulan. Ia menjadikan dirinya masuk dalam 10% penjual terbaik dalam industri reksadana. Manfaat dari mendengarkan dengan baik. Ada beberapa manfaat dari mendengarkan yang tidak pernah diperoleh dari berbicara. Pertama, mendengarkan akan membangun kepercayaan. Berbicara tidak membangun kepercayaan. Mendengarkan membangun kepercayaan. Tidak ada cara yang lebih cepat bagi seseorang untuk mendapat kepercayaan selain mendengarkan dengan baik apa yang dikatakan orang lain. Ingatlah, 40% pertama dari model penjualan yang baru adalah pengembangan ikatan kepercayaan antara calon pelanggan dan tenaga penjual. Dan cara tercepat dan paling dapat diprediksi untuk melakukan hal ini hanyalah dengan mendengarkan dengan baik setiap kata yang diucapkan pelanggan. Di sisi lain, tidak ada cara tercepat untuk menurunkan dan mengganggu kepercayaan calon pelanggan selain berbicara terlalu banyak dan sedikit mendengarkan. Menurut Asosiasi Manajer Pembelian Amerika dalam survei tahunan, tahun demi tahun, satu-satunya keluhan terbesar dari pembeli profesional adalah bahwa tenaga penjual terlalu banyak berbicara. Manajer pembelian profesional melaporkan survei yang sama, bahwa tenaga penjual yang paling mereka sukai adalah seorang pendengar yang baik, yang tampak benar-benar ingin memahami kebutuhan nyata mereka dan membantu mereka membeli produk yang mereka butuhkan dengan biaya yang efektif. Manfaat kedua dari mendengarkan dengan baik adalah bahwa mendengarkan akan menurunkan perlawanan. Mendengarkan akan menurunkan ketegangan dan pertahanan di sisi pelanggan. Mendengarkan akan menghilangkan kegugupan yang dirasakan pelanggan ketika berhadapan dengan tenaga penjual manapun, di mana kemungkinan untuk mengeluarkan uang dan membuat kesalahan datang secara bersamaan. Semakin banyak Anda mendengarkan calon pelanggan, mereka semakin merasa nyaman, rileks, dan terbuka untuk mempertimbangkan penawaran Anda dengan serius. Ketiga, mendengarkan membangun harga diri atau self-esteem. Dikatakan bahwa perhatian yang terus-menerus adalah bentuk tertinggi dari sanjungan. Ketika Anda mendengarkan orang lain dengan baik, dan mereka melihat dengan jelas bahwa Anda benar-benar memberi perhatian pada apa yang dikatakannya, harga dirinya akan meningkat. Perasaannya terhadap nilai pribadi meningkat. Anda dapat benar-benar membuat orang lain merasa nyaman hanya dengan mendengarkan dengan hangat, tulus, dan penuh perhatian pada segala sesuatu yang ia katakan. Ketika seorang pria dan wanita pergi keluar untuk pertama kalinya, mereka menghabiskan banyak waktu untuk saling berbicara dan mendengarkan. Mereka saling menatap mata lawan bicaranya dan mendengarkan setiap kata. Mereka saling terpesona oleh kepribadian yang lainnya. Semakin sering masing-masing mendengarkan yang lainnya, perasaan mereka semakin positif dan bahagia,
dan semakin kuat ikatan kasih sayang di antara mereka. Lawan dari mendengarkan adalah mengabaikan. Anda selalu mendengarkan apa yang paling bernilai bagi Anda. Anda selalu mengabaikan sesuatu yang tidak berharga bagi Anda. Cara tercepat untuk membuat orang bungkam, melukai perasaannya, dan membuatnya merasa diremehkan dan marah, hanyalah dengan mengabaikan apa yang dikatakannya atau menyela di tengah suatu pemikiran. Mengabaikan atau menyela seseorang setara dengan tamparan emosional di wajah. Pria, khususnya, harus berhati-hati terhadap keinginan alamiahnya untuk memberikan tanda atau suatu observasi di tengah percakapan. Hal ini sering menyebabkan suatu percakapan penjualan berakhir dengan gertakan gigi. Keempat, mendengarkan, membangun karakter dan disiplin diri. Anda dapat mendengarkan dan memahami pada tingkat 500 sampai 600 kata per menit. Tetapi, kebanyakan orang hanya berkata-kata dengan kecepatan 125 sampai 150 kata per menit. Ini berarti bahwa 2/3 dari waktu mendengarkan Anda dapat digunakan untuk memikirkan yang lainnya. Anda harus mendisiplinkan diri terus-menerus untuk berkonsentrasi pada calon pelanggan atau pikiran Anda akan melayang. Anda akan mulai memikirkan tagihan, masalah, situasi finansial Anda, atau akhir minggu yang akan datang. Anda memerlukan penguasaan diri dan kendali diri yang sangat besar agar tetap fokus pada kata-kata dan maksud calon pelanggan ketika ia menjawab pertanyaan dan menjelaskan situasinya. Semakin banyak dan baik Anda mendengarkan, semakin Anda menjadi sosok yang baik. Semua pemimpin besar, juga pria serta wanita yang luar biasa di setiap bidang, telah melatih diri untuk menjadi pendengar yang baik. Keterampilan ini khususnya diperlukan dalam bidang penjualan profesional. Cukup menarik bahwa semakin tinggi harga diri Anda, semakin mudah bagi Anda untuk mendengarkan orang lain dengan tenang dan nyaman. Ketika Anda menyukai dan menerima diri sendiri dengan tulus, Anda tidak terlalu dikuasai oleh pikiran serta perasaan dan merasa lebih rileks dalam berinteraksi dengan orang lain. Ini sangat penting dalam penjualan karena supaya benar-benar efektif, Anda harus dapat keluar dari diri sendiri dan masuk ke dalam pikiran dan perasaan calon pelanggan. Anda harus dapat melihat diri sendiri dan penawaran produk atau jasa Anda dari sudut pandangnya. Seperti yang dikatakan oleh pembicara motivasi Ed Foreman, jika Anda dapat melihat Joe Jones melalui mata Joe Jones, Anda dapat menjual kepada Joe Jones apa yang dibeli oleh Joe Jones. Semakin merasa nyaman dengan diri sendiri, Anda semakin siap untuk menempatkan diri di posisi calon pelanggan. Akan lebih mudah untuk berjalan 1 mil dengan sepatunya. Anda akan lebih peka terhadap calon pelanggan dan lebih memperhatikan apa yang dikatakannya. Khususnya, Anda akan lebih mampu menentukan apa yang ditakuti atau dikhawatirkan calon pelanggan. Ketika Anda dapat mengidentifikasi dengan tepat agenda emosional yang sesungguhnya dari calon pelanggan, Anda dapat menyajikan produk sedemikian rupa sehingga Anda mengatasi masalah pelanggan yang sesungguhnya. Bagaimana mendengarkan demi kesuksesan penjualan? Ada buku-buku, artikel, dan kursus beberapa hari untuk mendengarkan. Ada program pembelajaran audio dan video yang berisi pengajaran dan berbagai latihan. Semua itu sangat membantu. Tetapi apa yang diajarkan dapat disaring kembali
menjadi 4 keterampilan dasar. Penguasaan Anda pada keterampilan ini melalui disiplin dan latihan adalah sesuatu yang Anda perlukan untuk menjadi pendengar yang baik. Keterampilan mendengarkan yang pertama adalah mendengarkan dengan penuh perhatian. Gerakan tubuh ke depan dan berhadapan dengan calon pelanggan, bukan menyudut. Fokuskan perhatian Anda pada wajah calon pelanggan dan pada bibir serta matanya. Dengarkan tanpa menyela. Dengarkan seolah-olah Anda bergantung pada setiap kata yang diucapkan calon pelanggan. Dengarkan seolah-olah calon pelanggan akan memberikan nomor lotre kemenangan dan Anda hanya akan mendengarnya sekali saja. Dengarkan seolah-olah ini adalah calon pelanggan bernilai jutaan dolar yang hampir memberikan pesanan dalam jumlah besar. Dengarkan seolah-olah tidak ada orang lain di dunia yang lebih Anda dengarkan selain calon pelanggan ini dan apa yang dikatakannya. Kemampuan untuk memberi perhatian dengan baik dan tidak menyela ketika seseorang berbicara adalah keterampilan mendengarkan yang utama. Ini adalah fasilitas yang paling sulit untuk dikembangkan dan sekaligus yang terpenting. Kemampuan ini memerlukan latihan dan disiplin yang terus-menerus. Ini bukan hal yang mudah. Sulit untuk membuat pikiran Anda agar tidak mengembara, tetapi imbalannya akan sangat besar. Keterampilan kedua dalam mendengarkan adalah berhenti sejenak sebelum menjawab. Ketika calon pelanggan selesai berbicara, alih-alih melompat ke sesuatu yang ingin Anda katakan, biarkan 2 atau 3 detik untuk berhenti sejenak, tenang, dan menunggu. Pendengar yang baik sangat menguasai keterampilan untuk berhenti sejenak. Mereka merasa nyaman dengan keheningan. Ketika orang lain selesai berbicara, mereka mengambil nafas, rileks, dan tersenyum sebelum mengatakan sesuatu. Mereka tahu bahwa berhenti sejenak adalah bagian terpenting dari komunikasi yang baik. Berhenti sejenak sebelum berbicara memberikan 3 manfaat yang spesifik. Yang pertama adalah Anda menghindari resiko menginterupsi calon pelanggan jika ia berhenti hanya untuk menyatukan pikirannya. Ingat, tugas utama Anda dalam percakapan penjualan adalah membangun dan menjaga kepercayaan yang tinggi dan mendengarkan membangun kepercayaan. Ketika Anda berhenti sejenak selama beberapa detik, sering ditemukan bahwa calon pelanggan akan meneruskan pembicaraannya. Ia akan memberi Anda peluang lebih jauh untuk mendengarkan, yang memungkinkan Anda mengumpulkan lebih banyak informasi yang diperlukan untuk menghasilkan penjualan. Manfaat kedua dari berhenti sejenak adalah bahwa diamnya Anda mengatakan kepada calon pelanggan bahwa Anda benar-benar memikirkan apa yang baru saja dikatakannya. Dengan memikirkan perkataan orang lain baik-baik, Anda memberinya pujian. Secara implisit, Anda mengatakan bahwa menurut Anda apa yang telah dikatakannya adalah sesuatu yang penting dan berharga untuk direnungkan. Anda membuat calon pelanggan merasa lebih berharga dengan sikap diam Anda. Anda menaikkan harga dirinya dan membuatnya merasa lebih baik. Manfaat ketiga dari berhenti sejenak sebelum menjawab adalah bahwa Anda akan benar-benar mendengar dan memahami calon pelanggan dengan lebih baik jika perkataannya tersebut dibiarkan memasuki benak Anda selama beberapa detik. Semakin banyak waktu yang Anda pakai untuk merefleksikan apa yang baru saja dikatakan, Anda akan semakin menyadari maksud sebenarnya. Anda akan lebih peka menangkap hubungan antara perkataannya dengan hal lain yang telah diketahui tentang calon pelanggan yang terkait dengan produk atau jasa Anda. Kualitas yang sangat penting dari pria dan wanita yang sukses di setiap bidang, khususnya dalam penjualan,
adalah kualitasnya yang penuh pertimbangan. Orang yang sukses lebih banyak pertimbangan daripada orang lainnya. Mereka lebih banyak menggunakan waktu untuk berpikir sebelum berkata atau bertindak. Mereka lebih hati-hati dan dengan seksama memikirkan akibat reaksi atau respons tertentu sebelum bertindak atau mengatakan sesuatu. Ketika berhenti sejenak, Anda bukan hanya menjadi sosok yang penuh pertimbangan, tetapi Anda menularkannya kepada pelanggan. Selanjutnya, Anda menjadi orang yang lebih berharga untuk dijadikan rekan bisnis. Dan Anda mencapai ini hanya dengan berhenti beberapa detik sebelum menjawab, setelah calon pelanggan Anda selesai berbicara. Keterampilan ketiga dari mendengarkan adalah meminta klarifikasi. Calon pelanggan sering mengatakan hal-hal yang menjadi subjek kesalahan interpretasi. Seringkali mereka bingung atau tidak jelas, bahkan terhadap diri sendiri. Dasar dari prinsip kerja Anda haruslah jika ada keraguan apapun tentang apa yang dikatakan oleh calon pelanggan, berarti Anda tidak memahami sepenuhnya. Ketika meminta klarifikasi, Anda tidak hanya berpeluang untuk mendengarkan lebih banyak saat pelanggan menjawab, tetapi juga memastikan bahwa apa yang dikatakan calon pelanggan dan apa yang telah Anda dengar adalah sama. Meminta klarifikasi memperlambat percakapan, membuat komunikasi lebih jelas, dan membangun kepercayaan yang lebih besar. Pertanyaan favorit saya dalam penjualan adalah, apa yang Anda maksudkan? Atau, sebenarnya, apa yang Anda maksudkan? Anda dapat menggunakan pertanyaan ini hampir pada semua pernyataan calon pelanggan. Ini adalah pertanyaan yang sangat menarik, dan orang yang mendengarnya benar-benar tidak mungkin untuk tidak melanjutkan pemikiran atau apa yang telah dikatakannya. Kapanpun Anda merasa ragu atau ketika calon pelanggan merasa keberatan dengan bagian manapun dari penawaran Anda, berhentilah sejenak, tersenyum, dan bertanyalah, sebenarnya apa yang Anda maksudkan? Jangan pernah berasumsi bahwa Anda mengerti atau memahami sebelum mengajukan pertanyaan dan menerima klarifikasi yang akurat tentang maksud yang sebenarnya dari calon pelanggan ketika ia mengajukan pertanyaan atau keberatan. Selalu bertanya. Kunci keempat bagi keterampilan mendengarkan adalah menafsirkan apa yang telah dikatakan calon pelanggan dan menjadikannya umpan balik dengan kalimat Anda sendiri. Di sini, Anda memastikan kepada calon pelanggan bahwa Anda mendengarkan dengan sungguh-sungguh dan tulus. Saat inilah Anda memperlihatkan kepada calon pelanggan bahwa Anda memberikan perhatian penuh pada apa yang dikatakannya. Menafsirkan adalah cara Anda untuk membuktikannya. Ketika calon pelanggan telah selesai menjelaskan situasinya dan Anda berhenti sejenak, kemudian meminta klarifikasi, Anda menafsirkan pikiran dan perhatian utama calon pelanggan, melemparkannya kembali kepada calon pelanggan dengan kalimat Anda sendiri. Misalnya, Anda dapat mengatakan, "Saya ingin memastikan bahwa saya memahami dengan benar apa yang Anda katakan. Bagi saya, seolah-olah Anda memikirkan dua hal lebih daripada yang lainnya. Dan di masa lalu, Anda pernah mendapat pengalaman yang membuat Anda sangat berhati-hati dalam membuat keputusan semacam ini." Kemudian, Anda meneruskan dengan mengulangi dengan tepat apa yang telah dikatakan oleh calon pelanggan. Berhenti sejenak dan meminta klarifikasi. Sampai pelanggan berkata, "Ya, itulah yang saya maksud. Anda sudah mengerti." Hanya setelah Anda dan pelanggan menyelesaikan pemeriksaan secara menyeluruh dan telah sama-sama menyetujui diagnosis tersebut, Anda berada dalam posisi untuk menjelaskan produk atau jasa Anda.
Secara umum, ini berarti Anda belum dapat mengeluarkan brosur dan daftar harga, dan mulai mengatakan kepada pelanggan bagaimana produk atau jasa Anda dapat memecahkan masalahnya atau mencapai sasarannya, sampai Anda berada di titik sekitar 70% dari perjalanan percakapan penjualan. Sebelum tiba di titik ini, Anda bahkan tidak memiliki pengetahuan yang memadai untuk memberikan presentasi yang cerdas tanpa mempermalukan diri sendiri. Anda dapat menjadi pendengar yang baik dengan mempraktikkan keempat keterampilan kunci ini. Anda dapat berlatih setiap hari, dimanapun, dengan teman dan keluarga, dengan atasan dan anak buah, dan khususnya dengan calon-calon pelanggan Anda. Menerapkan aturan 70-30 untuk mendengarkan secara aktif dalam apapun yang Anda lakukan akan membuat Anda terbiasa untuk lebih banyak mendengarkan dan membiarkan orang lain mendominasi pembicaraan. Semakin banyak dan semakin baik Anda mendengarkan, semakin banyak orang yang akan menyukai Anda dan ingin berbisnis dengan Anda. Keinginan mereka semakin besar untuk terlibat dengan Anda sebagai sosok pribadi dan Anda semakin populer. Pendengar yang baik diterima di mana-mana, di setiap langkah kehidupan, dan akhirnya mereka sampai di puncak bidang mereka. Terima kasih sudah mendengarkan audiobook motivasi bahasa Indonesia dengan judul Advanced Selling Strategies dengan penulis Brian Tracy, penerbit Alex Media Komputindo, dan narator Elis Sutrisna. Penasaran dengan kelanjutan dari audiobook ini? Silakan subscribe dan bunyikan loncengnya agar ada notifikasi ketika lanjutannya diposting. Silakan like dan komen audiobook ini juga ya. Terima kasih. Sampai jumpa di bagian lain.